Nicholas dan Amira kini sudah berada di ruangan dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang kondisi kehamilan Amira. "Silahkan berbaring sebentar ya, Bu. Akan saya periksa," ujar seorang dokter kandungan bernama Dr. Lily. Amira menuruti apa yang diperintahkan Dr. Lily padanya. Dengan didampingi oleh seorang perawat, Dr. Lily mulai melakukan tugasnya. Membuka baju milik Amira hingga terbuka di bagian perutnya dan melakukan pemeriksaan USG. Terlihat Nicholas berada tidak jauh dari Amira, ikut melihat proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. "Jadi istri saya benar-benar hamil kan, Dok?" tanya Nicholas tak sabar dengan hasil pemeriksaan yang sedang dilakukan pada istrinya. "Betul, Pak. Sudah terlihat kantung janin di dalam rahim istri Anda. Diperkirakan usia kehamilan istri Anda memasuki usia 5 minggu. Lihatlah titik kecil itu adalah bakal janin yang nantinya akan tumbuh dalam rahim istri Anda," terang Dr. Lily mengungkapkan apa yang dia lihat dalam perut Amira melalui alat miliknya. "Jadi anak saya laki-laki atau perempuan, Dok?" tanya Nicholas bersemangat. "Belum bisa terlihat di usia kehamilan saat ini, Pak. Kelamin anak akan mulai terlihat saat istri Anda sudah memasuki kehamilan 18 minggu, terang Dr. Lily lagi. "Ah sayang sekali, padahal pulang dari sini, rencananya aku akan membelikannya mainan dan baju-baju," kata Nicholas sedikit merasa kecewa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Nicholas, Dr. Lily hanya tersenyum menahan tawa. Dia bisa mengerti jika Nicholas berbuat seperti itu, pasti karena dia sedang sangat bahagia atas kehamilan istrinya. "Sayang, jangan berlebihan. Malu didengar Bu Dokter," bisik Amira pada suaminya. "Saya akan meresepkan vitamin yang harus diminum rutin oleh Bu Amira," ujar Dr. Lily lembut. "Dok, apakah ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh istri saya?" tanya Nicholas. "Tidak ada Pak, kandungan istri Anda baik-baik saja dan sehat, jadi saya rasa tidak ada yang perlu dihindari. Tetapi, istri Anda harus tetap menjaga aktivitasnya, dengan tidak melakukan aktivitas berat, terutama di trimester awal," terang Dr. Lily. "Syukurlah. Berarti tidak masalah bukan, jika kami, berhubungan suami istri, Dok?" tanya Nicholas lagi sedikit ragu. "Melihat kondisi kehamilan istri Anda, saya kira tidak masalah jika Anda dan istri tetap menjalani aktivitas ranjang, Pak," terang Dr. Lily tidak merasa canggung pada Nicholas, karena memang dia sering mengedukasi tentang hal ini pada pasangan suami istri lainnya. "Apakah ada posisi khusus yang harus dilakukan saat berhubungan suami istri pada wanita hamil, Dok?" tanya Nicholas dengan nada khawatir. "Tidak, Pak. Hanya perlu dilakukan dengan lebih hati-hati saja," jelas Dr. Lily. "Bagaimana batasan hubungan suami istri bisa disebut sudah hati-hati, Dok?" tanya Nicholas ingin mendapatkan penjelasan yang detail, agar dia tidak salah dalam bersikap. "Apakah kita perlu praktek di sini sayang, agar dokter bisa tahu apakah posisi yang aku lakukan padamu sudah disebut hati-hati?" tanya Nicholas pada Amira yang seketika menyikut pinggang suaminya. Mendengar hal itu, Dr. Lily seketika mengangkat alisnya karena terkejut. "Saya rasa tidak perlu, Pak. Anda bisa melakukan apa yang biasa Anda dan istri lakukan," cegah Dr. Lily merasa kikuk. "Benarkah? Sayang. Papa akan sering menengok kamu di dalam sana," pekik Nicholas sambil mengusap perut anaknya. Tentu saja hal ini membuat Dr. Lily tersenyum geli. Selama dia mengedukasi pasangan suami istri, jarang sekali dia bisa melihat secara langsung reaksi girang dari seorang suami yang masih diperbolehkan melakukan hubungan suami istri, seperti yang diperlihatkan oleh Nicholas. "Nicholas, jaga ucapanmu," desis Amira berusaha mengontrol perkataan suaminya agar tidak memalukan. "Tapi tentu tetap dilakukan dengan hati-hati ya, Pak," kata Dr. Lily menasihati Nicholas sekali lagi.
Tentu aku akan melakukannya dengan sangat hati-hati dan lembut, bukan begitu, sayang? Sahut Nicholas sambil mengelus wajah istrinya lembut. Melihat hal itu, justru membuat Dr. Lily salah tingkah, tetapi hanya bisa menanggapi dengan senyuman canggung. Bagaimana tidak, Nicholas tanpa malu memperlihatkan rasa sayangnya pada Amira di hadapan dokter dan perawat di ruangan tersebut. Amira lah yang justru menjadi canggung dan risih diperlakukan berlebihan oleh suaminya. Setelah pemeriksaan selesai, Nicholas segera mengambilkan kursi roda yang berada tak jauh dari ruangan tersebut untuk Amira. Sayang, duduklah, aku akan mendorongmu hingga keluar dari rumah sakit ini. Ujar Nicholas penuh perhatian. Niko, aku bisa jalan sendiri, terima kasih. Tidak sayang, kamu tidak ingat apa yang dikatakan dokter padamu. Kamu harus hati-hati dan tidak boleh banyak beraktivitas berat. Nicholas, berjalan kaki bukan aktivitas berat. Tolak Amira bersikuku untuk tidak mau menggunakan kursi roda yang dipegang oleh Nicholas. Baiklah, kalau begitu aku akan menggendongmu sampai ke mobil. Kata Nicholas mendekat ke arah Amira dan siap menggendong istrinya. Nicholas. Baiklah, aku akan duduk di kursi itu. Amira mengalah dengan apa yang dilakukan oleh Nicholas. Nicholas pun tersenyum lebar saat dia berhasil membujuk istrinya untuk mau menuruti apa yang dia inginkan. Sesampainya di mobil, Nicholas menuntun Amira agar bisa masuk ke dalam mobilnya dengan hati-hati. Nicholas, aku hanya hamil tidak sedang sakit parah. Berhentilah mengkhawatirkan aku seperti itu. Hardik Amira yang mulai merasa tidak nyaman dengan sikap Nicholas yang berlebihan. Baiklah, sayang. Tapi kamu harus selalu berhati-hati, oke? Ayo jalan, John. Ingat jangan terlalu kencang melajukan mobilnya, ada Nico Junior yang harus dijaga dengan sangat hati-hati, titah Nicholas pada salah satu supir pribadi Tony. Hari ini Nicholas memang tidak pergi bersama dengan Ken. Ken terpaksa menghandle beberapa pekerjaan Nicholas yang tidak dilakukan oleh Tony. Mobil yang ditunggangi Nicholas mulai melaju, perlahan Johnny mulai menaikkan kecepatan normal untuk ukuran sebuah laju kendaraan. Namun, mendadak Johnny ditegur oleh Nicholas karena dianggap sudah melewati batas kecepatan. Hei! Kenapa kau melaju dengan sangat cepat? Apakah kamu ingin membunuh kami? Hardik Nicholas. Tetapi Tuan, saya hanya melajukan kendaraan dengan kecepatan 70 km per jam. Kurangi kecepatanmu. Tidak melebihi 40 km per jam. Titah Nicholas. Baik Tuan. Johnny mulai mengurangi kecepatan laju kendaraannya sesuai dengan apa yang diperintahkan tuannya. Nico. Ingat jangan berlebihan. Tegur Amira. Tidak sayang. Aku hanya ingin menjaga kalian, ujar Nicholas sambil mengecup kening Amira lalu mengecup perut istrinya. Kau masih terlalu cepat, John. Hardik Nicholas lagi pada supirnya agar kembali mengurangi laju kendaraannya. Baik Tuan. Johnny kembali menurunkan kecepatan mobilnya. Kini mobil Nicholas benar-benar melaju dengan sangat lamban. Bahkan sebuah sepeda berhasil melewati mereka. Nicholas, kita melaju terlalu lambat. Seru Amira. Tidak apa-apa, sayang. Asalkan kalian baik-baik saja, kata Nicholas kembali beralasan lalu mengecup kening istrinya sekali lagi. Laju kendaraan Nicholas benar-benar sangat lambat, karena Johnny hanya melajukan mobilnya tidak lebih dari 20 km per jam. Nyaris seperti sedang menaiki seekor siput. Saat Johnny menaikkan laju kendaraannya sedikit saja, Nicholas dengan garang menghardik supirnya dan mengecam akan memecatnya. Mau tidak mau kini mereka melaju dengan sangat lambat. Nicholas, kapan kita bisa sampai ke rumah jika mobil kita melaju begitu lambat? Protes Amira. Tidak apa-apa, sayang. Bahkan tidak masalah jika kita sampai di rumah besok hari, asalkan kau baik-baik saja. Terang Nicholas bersikukuh, sembari mengecup kening Amira. Berkali-kali Nicholas mengecup kening istrinya dan mengelus perut Amira yang masih rata.
Amira hanya bisa mendengus kesal dengan sikap berlebihan suaminya, lalu memilih tidur sambil menunggu mobil yang dia tumpangi sampai di rumah mereka. "Apakah kita sudah sampai?" tanya Amira saat tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya. "Belum, sayang," ujar Nicholas mengusap lembut puncak kepala istrinya. Amira melirik ke arah jam tangan miliknya. "Astaga Nicholas. Kita sudah 2 jam dalam perjalanan dan belum sampai. Padahal jarak antara rumah sakit ke rumah kita, biasa kita tempuh hanya dalam waktu 30 menit. Protes Amira lagi. "Tidak apa-apa, sayang. Asalkan kalian baik-baik saja," jawab Nicholas masih dengan alasan yang sama. Lalu hendak mengecup kening Amira lagi, tetapi Amira segera menghindar, hingga kecupan Nicholas meleset. "Kenapa?" tanya Nicholas heran. "Kamu menjengkelkan," kesal Amira. "Hei, apakah mobil kalian rusak? Kenapa kalian berjalan sangat lambat?" ujar salah satu pengendara sepeda motor yang menegur laju kendaraan mereka. "Tidak, Pak. Kami." Kami," sahut Johnny terbata-bata karena bingung untuk mengungkapkan alasan yang sebenarnya. "Kami sedang membawa sesuatu yang sangat berharga. Jadi sangat berbahaya jika sampai terjadi guncangan," seru Nicholas membuka pintu jendelanya untuk menjawab pertanyaan orang yang menegurnya. "Apakah kalian membawa granat aktif?" "Hah?" seru orang tersebut merasa kesal dengan jawaban Nicholas. "Ini lebih berbahaya dari granat. Pergilah," usir Nicholas mengabaikan orang yang menegurnya. Sekali lagi Amira hanya bisa menghela nafas panjang melihat kelakuan super protektif dari suaminya itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupannya setelah ini dengan kelakuan Nicholas yang super protektif dan posesif. "Sayang, aku lapar," ujar Amira pada Nicholas, mengingat sejak pagi dia belum makan, perutnya kini sudah mulai keroncongan. "Baiklah, kita akan berhenti untuk makan. Kamu mau makan apa?" tanya Nicholas. Amira melirik pada sebuah warung bakso di pinggiran jalan, pasti sangat enak menyeruput kuah bakso yang hangat dan segar. Namun, dia segera mengurungkan niatnya untuk berhenti di sana, mengingat tragedi warung mie ayam yang dilakukan Nicholas. "Apa saja?" ujar Amira meminta Nicholas lah yang memilihkan menu makanan untuknya. "Baiklah. Johnny carikan restoran yang memiliki ruangan VIP untuk istriku," titah Nicholas. Benar kan, Nicholas memang akan selalu mencarikan tempat yang istimewa untuk Amira. Kini keduanya sudah berada di restoran, dalam ruangan VIP yang memang disediakan oleh pemilik restoran. "Mbak, tolong sediakan air panas dalam sebuah mangkuk, ya. Kalau ada, siapkan juga sebotol alkohol 70%. titah Nicholas pada seorang pelayan yang baru saja mengantarkan makanan untuk mereka. Pelayan itu hanya mengangguk patuh, meskipun dia sendiri merasa bingung dengan perintah yang baru saja dia terima dari pengunjung yang aneh menurutnya. "Untuk apa, Nicholas?" tanya Amira heran. "Untuk merendam alat makanmu, sebelum kamu menggunakannya. Kamu harus makan menggunakan peralatan yang steril, sayang," ujar Nicholas lagi sambil tersenyum. "Astaga. Kenapa kamu tidak sekalian mencampur makananku dengan hand sanitizer, agar makananku juga steril dari kuman-kuman?" kesal Amira. "Apakah kau benar-benar ingin melakukannya?" "Aku membawa hand sanitizer," tanya Nicholas sambil menunjukkan botol kecil berisi hand sanitizer miliknya. "Tidak." Setelah makan, keduanya kembali melanjutkan perjalanan pulang dengan laju kendaraan yang sama. Sampai di rumah, kedatangan Nicholas dan Amira segera disambut oleh Natasha yang sejak tadi menunggu kabar baik dari anak dan menantunya. "Bagaimana keadaan Amira? Semua baik-baik saja, bukan?" tanya Natasha. "Semuanya sehat, Mah. Lihatlah, ini adalah anakku," ujar Nicholas sambil menunjukkan sebuah foto hasil USG yang beberapa saat lalu dilakukan oleh Amira. "Syukurlah. Lihatlah, Mah, dia sangat tampan bukan? Dia bahkan tersenyum kepadaku."
Ujar Nicholas girang sambil menunjukkan titik kecil dalam foto USG yang dia perlihatkan. Natasha sontak memicingkan matanya sambil berkerut. Berusaha mencari letak senyuman cucunya dalam sebuah foto hasil USG yang sedang diperlihatkan oleh Nicholas. Mama, tidak melihat apapun. Di sana, Mah. Lihatlah hidung dan mulutnya sangat mirip Nicholas. Ujar Nicholas girang. Itu hanya titik kecil, Nico. Apakah kamu sedang berhayal? Seru Natasha mulai menjauhkan dirinya dari foto USG yang dipegang oleh Nicholas. Lihatlah baik-baik, Mah. Dia tersenyum sangat lebar hingga memperlihatkan deretan gigi putihnya. Nico. Bayi tidak memiliki gigi. Seru Natasha benar-benar menjauhkan dirinya dari anaknya yang mulai gila. Amira hanya tersenyum kecut pada Natasha melihat apa yang sedang dilakukan suaminya pada ibu mertuanya. Mah, aku harus pergi sebentar. Aku titip Amira pada Mama. Jaga istriku baik-baik ya, Mah. Kata Nicholas berpamitan. Kamu mau kemana, Nicholas? Tanya Amira heran. Aku harus pergi ke suatu tempat sayang, aku tak akan pergi terlalu lama, oke? Kap. Nicholas mengecup kening Amira sambil berlalu, kemudian kembali lagi mendekat ke arah Amira dan melumat bibir istrinya kilat tepat di hadapan Natasha. Membuat ibunya seketika menjadi salah tingkah, tapi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Begitu juga dengan Amira yang berubah menjadi canggung akibat ulah suaminya. Syukurlah, kini Nicholas benar-benar bisa mencintaimu dengan sepenuh hati, Mira. Ujar Natasha pada Amira saat anaknya sudah tak lagi terlihat. Amira hanya tersenyum menanggapi perkataan ibu mertunya, dalam hatinya pun dia sangat bersyukur kini dia bisa merasakan cinta yang sangat besar dari Nicholas. Beberapa jam kemudian Nicholas kembali pulang dan masuk ke kamarnya. Amira. Sayang. Kemarilah ada yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Seru Nicholas bersemangat. Amira yang sedang berbaring santai di ranjangnya, dibuat terkejut dengan kedatangan Nicholas yang tiba-tiba, lalu menarik tangannya agar mau mengikuti langkah Nicholas. Kamu mau mengajakku kemana, Nico? Tanya Amira heran. Nicholas membawa Amira keluar dari kamarnya. Lalu menunjukkan sesuatu yang dibawa olehnya beberapa waktu lalu. Tepat di depan kamar mereka kini sudah berjajar banyak mainan anak di atas sofa. Kamu yang membeli semua mainan anak ini? Tanya Amira heran. Iya, lihatlah. Itu adalah mobil remote keluaran terbaru. Aku sudah membayangkan anak kita akan naik di sana dan aku yang akan melajukan menggunakan remote itu. Cerita Nicholas bersemangat. Dan lihatlah, Mira. Itu adalah helikopter yang bisa terbang menggunakan remote control. Aku sudah tidak sabar bisa memainkan bersama dengan anak kita. Amira menjengkitkan dahinya sembari tersenyum kecut. Dia begitu bahagia melihat suaminya menyambut kehadiran anak dalam kandungannya penuh dengan sukacita. Namun, di sisi lain dia juga merasa aneh, suaminya bersikap berlebihan terhadap dirinya. Nicholas, apakah ini tidak terlalu dini membelikan mainan sebanyak ini untuk anak kita? Sekarang anak kita hanya sebesar biji kacang hijau. Dan kamu sudah membelikan mainan sebanyak ini. Amira menggelengkan kepalanya, melihat ruangan di hadapannya sudah berubah seperti toko mainan. Tenanglah Mira. Aku yakin anak kita pasti akan menyukainya. Tapi semua ini mainan anak laki-laki, apa kau yakin dia laki-laki? Bagaimana jika dia perempuan? Aku akan membelikan lagi mainan untuk anak perempuan kita. Dan kita akan membuat anak laki-laki untuk memainkan mainan ini. Ujar Nicholas sambil tersenyum menggoda istrinya. Nicholas. Hardik Amira yang merasa risih karena tangan Nicholas mulai bergerak nakal. Atau kita bisa mencicil membuat anak laki-laki mulai dari sekarang. Berjaga-jaga jika anak dalam kandunganmu ini perempuan. Ajak Nicholas konyol. Kau pikir, perutku tempat penyimpanan? Bisa menyimpan stok untuk anak berikutnya yang dipersiapkan dari sekarang.
Jawab Amira. Kita tidak akan tahu jika belum mencobanya, bukan? Kata Nicholas konyol. Nico, katamu aku tidak boleh banyak bergerak, jika kita melakukannya maka aku akan melakukan banyak gerakan. Tolak Amira halus pada Nicholas yang mengajaknya untuk bermain. Aku yang akan bekerja, kamu cukup menikmatinya, sayang. Lagi pula gerakan yang akan kita lakukan adalah gerakan penuh cinta. Ayolah, Mira. Bujuk Nicholas terus memburu. Tap. Belum sempat Amira membuat alasan baru, Nicholas sudah lebih dulu membungkam mulut Amira dan dengan kilat menggendong tubuh istrinya kembali masuk ke dalam kamarnya dan meletakkannya di ranjang. Malam harinya, Thomas masuk ke lantai 3 dan mendapati begitu banyak mainan di ruangan yang biasa dia gunakan untuk bersantai. Astaga! Kenapa banyak sekali mainan anak-anak di sini? Gumam Thomas sambil mengambil helikopter yang tergeletak di atas meja. Kemudian menyalakan mainan itu dan menerbangkannya menggunakan remote control. Mainan itu terbang mengelilingi ruangan. Agaknya Thomas mulai menikmati mainannya, hingga apa yang sedang dia lakukan harus segera berakhir saat Nicholas keluar dari lift dan melihat sepupunya sedang memainkan barang-barang yang dia beli. Hei! Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu akan merusak mainan anakku. Seru Nicholas sambil merebut remote control yang sedang dipegang oleh Thomas. Aku hanya sedang mencobanya, apakah itu berfungsi dengan baik? Lagi pula, anakmu masih di dalam perut Amira, kenapa kamu membelikannya mainan seperti ini? Bodoh sekali. Cibir Thomas lagi. Apa kau bilang? Seru Nicholas tak terima dengan cibiran Thomas dan segera mengejar Thomas. Nicholas, panggil Amira dari balik pintu kamarnya. Thomas nyaris saja mendapatkan pukulan dari Nicholas seandainya Amira tidak memanggil suaminya. Ada apa sayang? Tanya Nicholas lembut, lalu berjalan ke arah Amira dan meninggalkan Thomas yang juga berlari ke kamarnya. Kemarilah, ada yang ingin aku katakan padamu. Ujar Amira manja. Mendengar suara manja istrinya, Nicholas seperti seekor kerbau yang sedang dicucuk hidungnya, begitu patuh menghampiri Amira. Apa sayang? Tanya Nicholas lagi. Sayang. Kau tahu bukan, jika wanita hamil terkadang menginginkan sesuatu yang biasa disebut dengan ngidam. Ucap Amira. Apa yang kamu inginkan, sayang? Tanya Nicholas sambil mengusap lembut pipi halus Amira. Lingerie. Celetuk Amira bersemangat. Lingerie. Kamu ingin memakai lingerie. Betapa pengertiannya anakku, menginginkan ibunya untuk mengenakan lingerie di hadapan ayahnya. Lingerie apa yang kamu inginkan, akan kuambilkan untukmu. Ujar Nicholas hendak bergerak mengambilkan satu lingerie untuk Amira. Nicholas, bukan aku yang mengenakannya. Cegah Amira. Lalu, Nicholas mengerutkan keningnya, merasa bingung dengan apa yang diinginkan istrinya. Kamu yang memakainya. Apa? Mendadak aku ingin sekali melihatmu mengenakan lingerie, Nico. Terang Amira memelas. Kamu jangan bercanda, Amira. Lagi pula tidak akan ada lingerie milikmu yang muat di tubuhku. Tolak Nicholas tegas. Aku sudah membelikannya untukmu, tadi siang saat kau pergi, aku menyuruh Ken untuk membelinya. Aku memintanya untuk membelikan lingerie dengan ukuran yang paling jumbo. Pakailah. Terang Amira sembari memberikan lingerie yang sebelumnya sudah dia siapkan untuk Nicholas. Ken, kenapa ia bisa menyulitkanku begini? Aku benar-benar akan memotong gajinya bulan ini. Gerutu Nicholas pada sekretaris pribadinya itu. Sudahlah sayang, cepat kenakan ini. Ini permintaan anakmu. Ujar Amira memohon. Tapi, sayang. Amira tidak membiarkan Nicholas terus mengeluarkan alasan, dia mendorong tubuh suaminya agar masuk ke ruang baju dan menyalin bajunya. Beberapa menit kemudian Nicholas sudah keluar dengan memakai lingerie berwarna merah muda berenda yang diberikan oleh Amira. Sontak Amira tertawa melihat penampilan suaminya yang dibungkus sebuah pakaian seksi khusus perempuan itu.
Badan kekar Nicholas kini terlihat seksi dengan balutan baju tipis menerawang dengan tali kecil di bahunya. Hahaha. Kau seksi sekali, Nico. Puji Amira sambil tergelak. Celana dalamnya tak muat ku pakai, jadi aku memakai celana dalam milikku. Ujar Nicholas dengan wajah ditekuk jengkel. Hahaha. Kenapa tidak kau lepas saja? Kamu lucu sekali Nico. Tertawalah Amira, tertawalah sampai kamu puas. Ketus Nicholas. Lihatlah ini. Kenapa dadamu terlihat besar? Bahkan menyembul dari balik baju seksi ini. Biarkan akan memegangnya, Nico. Ujar Amira sambil menggerayangi dada Nicholas dari balik baju tipis yang dikenakan oleh Nicholas. Hentikan Amira, kamu mencubitnya. Hardik Nicholas sembari mencoba menghindar dari cubitan Amira. Aku sangat gemas denganmu, Nicholas. Kemarilah. Tidak, Amira. Hentikan itu. Pekik Nicholas mencoba berlari dari serangan Amira yang terus mengejarnya dengan gemas hingga keduanya jatuh ke ranjang. Membuat Amira lebih leluasa untuk melancarkan serangan pada Nicholas. AMIRAA.